Pemirsa, dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM kembali menunjukkan kabinet membutuhkan sosok yang profesional dan bersih untuk duduk sebagai menteri di kementerian tersebut. Presiden terpilih Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengaku sudah menyoroti hal ini. Kementerian ESDM akan menjadi salah satu kementerian yang akan diawasi oleh Presiden terpilih Joko Widodo jika resmi menjabat sebagai presiden nantinya. Dalam sebuah kesempatan pada akhir Juli lalu, Jokowi mengakui Kementerian SDM sangat strategis, karenanya perlu menempatkan orang yang tegas dan profesional di pos tersebut. Sudah saya sampaikan bolak-balik kan, untuk tempat-tempat yang akan menjadi fokus kita. Pertanian, berarti nanti goalnya kenapa? Swasembada pangan. Itu harus betul-betul dipegang oleh orang yang ngerti, yang tahu, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan, yang punya leadership di bidang pertanian, utamanya pangan. Energi, berarti apa? Kementeriannya. Nah, sama, juga harus dipegang oleh orang yang punya leadership yang kuat. Karena di situ mafianya banyak. Udah, saya ngomong apa adanya. Punya leadership yang kuat, punya kompetensi, punya kemampuan manajerial, punya yang paling penting bersih, punya komitmen yang kuat. Belakangan KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Jero diduga melakukan pemerasan untuk mencari biaya operasional tambahan. Peneliti Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia atau ICW, Firdaus Ilyas, menilai kasus yang menyeret Jero hanya sebagian kecil dari kasus yang ada. Faktor yang terlibatnya jauh lebih banyak, begitu ya. Jadi di poin kedua tentu misalnya kita berharap apa nanti pengembangan dari kasus Jero Wacik ini. Apakah misalnya uangnya hanya sebesar 9,9 miliar, kemudian yang kedua kemana uangnya mengalir. Kemudian yang lebih mendasar misalnya, apakah praktek-praktek misalnya praktek kickback, praktek meminta dari rekanan ataupun juga manipulasi kegiatan atau fiktif misalnya, itu juga terjadi pada level eselon yang lain misalnya. Entah itu di dirjen, entah itu di level direktur, ataupun badan-badan seperti BP Migas, BPH Migas. Korupsi di lingkungan ESDM dan bidang migas sebelumnya juga menyeret pejabat lainnya, yaitu mantan Sekjen ESDM Waryono Karno dan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Tim Liputan Metro TV.